Bismillah, kita mulai yang kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Para ikhwan sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi menjelang siang ini, alhamdulillah kita akan membuka kajian lanjutan dari kajian kitab adab dan ilmu sebelumnya. InsyaAllah di kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tentang adab berikutnya yang kita kaji dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kitab yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, penuntut ilmu dan ulama, serta adab-adab menuntut ilmu dan adab-adab mengajar. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Dan tidak lupa di kesempatan yang mulia ini untuk kita memanjatkan sholawat kepada suri tauladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat untuk ahlul baitnya, para sahabatnya, serta segenap umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga yaumul qiyamah nanti. Baik, kitab Tadhkiratus Sami' ini merupakan salah satu dari kekayaan ilmiah yang ditulis oleh para ulama-ulama salaf kita terdahulu, yang mana di kitab ini terkandung 3 poin penting dan 3 permasalahan penting. Kita tahu ya, kitab ini cukup tebal ini. Di cetakan yang saya pegang saja sekitar 317 halaman, ya, 300-an halaman. Kalau bagi ulama dulu, kitab 300 halaman itu tipis. Makanya kalau kita bandingkan di masa dahulu, kitab Tadhkiratus Sami' ini adalah kitab untuk para pemula dalam penuntut ilmu. Karena bagi para salaf kita dahulu, kitab 300 halaman itu sangat tipis, ya. Namun bagi kita sekarang, kitab setebal ini sudah membuat kita bingung kapan selesainya nih membacanya, kan gitu. Baik. Nah, kitab ini jamaah sekalian, kalau kita talkhis, ya, kalau kita intisarikan, yang setebal 300 halaman lebih ini, sebenarnya intinya pada 3 poin.
Yang dari 3 poin ini kita akan tahu betapa istimewanya kitab ini. Dari 3 poin ini kita akan tahu betapa istimewanya kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim karya Imam Badruddin Ibnu Jamaah. Iya. Poin pertama, secara garis besar kitab ini mengupas masalah-masalah syar'iyah, mengupas masalah-masalah syar'iyah, masalah-masalah yang kaitannya dengan hukum. Contoh kaitannya dengan hukum gimana? Contoh kaitannya hubungan antara murid dengan guru. Hubungan antara murid dengan guru, bagaimana bermuamalah antara murid dan guru, bagaimana cara pembelajaran bagi murid dan guru. Dan juga kitab ini terdapat qawaid syar'iyah. Ada kaidah-kaidah syar'i yang tentu penerapannya tidak pernah lekang dengan zaman, selalu relevan untuk diterapkan sepanjang zaman. Nanti Masya Allah kalau kita lihat kitab ini ternyata tidak hanya membahas adab saja, tapi apa? Ada kaidah-kaidah syar'i nanti di dalamnya yang cukup membuat kita takjub, ya. Kemudian juga di kitab ini ada pembahasan tafsir ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran plus tafsirnya. Contoh nanti ada kisah Musa alaihissalam dengan Khadir alaihissalam. Kemudian bagaimana penulis nanti membahas tafsir ayat berkaitan dengan Musa dan Khadir alaihissalam. Dan juga di dalam kitab ini terdapat banyak riwayat hadis-hadis Nabi SAW, dan membahas pula athar dari para salaf. Bedakan hadis, bedakan athar, ya. Kalau hadis itu disandarkan kepada Rasulullah SAW. Kalau athar itu penyandarannya kepada para salaf. Misalkan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam madhab, misalkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad radhiyallahu atau rahimahumullah, dan juga para imam-imam lain. Intinya kalau asar itu penyandarannya kepada para salaf. Jadi luar biasa kitab ini cangkupannya terkait masalah syar'inya. Ini yang pertama. Kemudian poin kedua, intisari dari kitab ini adalah membahas tentang al-adab wa tarbiyah. Membahas tentang adab dan tarbiyah, pendidikan. Ya, apa itu adab? Adab itu apa? Ada yang bisa jawab? Dari tadi kita bahas adab. Apa adab? Adab kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-akhdhu bi akhlaqil karimah. Adab artinya adalah mengamalkan akhlak mulia. Itu adab. Nah, kitab yang akan kita baca ini insya Allah membahas masalah adab dan tarbiyah. Contohnya adab seorang murid kepada gurunya, kemudian adab guru dalam mengajarkan ilmu, kemudian juga adab yang berkaitan dengan masalah-masalah kita bermasyarakat dan seterusnya. Adab yang ini dijaga oleh para salaf kita terdahulu, yang kalau seandainya adab-adab ini kita jaga di masa sekarang, maka ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Karena di masa sekarang, ya, semakin canggih peradaban, bahkan orang menyebutnya sebagai zaman sosmed, ya. Justru kita perhatikan adab semakin berkurang. Orang hanya mencukupkan diri dengan apa?
perkumpulan di grup WA saja. Pergaulan hanya sebatas grup WA. Pergaulan hanya sebatas Facebook, Instagram, hanya melihat video, gambar, itu saja sekarang kita banyak saksikan. Ya. Tapi coba ketika saling bertemu, jarang sekali, hanya sekedar mengucapkan salam saja, jarang. Apalagi empati, ya contoh empati masalah pandemi sekarang, pandemi COVID. Ya. Coba siapa di antara kita yang punya empati besar? Ada, tapi mungkin tidak banyak. Ya. Karena itu tadi, pergaulan mereka terkekang oleh sosmed. Merasa di sosmed semua sudah ada. Mau beli, di sosmed ada toko online. Ya. Mau bergaul, sudah ada grup WA, sudah ada Facebook, sudah ada Instagram, sudah ada Twitter. Ya. Ini seperti ini akibatnya. Ya. Jadi pergaulan yang dahulu adab-adab dijaga oleh para salaf kita, sekarang kita banyak kehilangan masalah ini. Kecuali mungkin kita yang belajar ilmu syar'i. Makanya tentu selalu kita ingatkan, orang yang sudah mengaji itu harusnya beda dengan orang yang gak ngaji. Kenapa? Orang ngaji itu udah belajar adab. Kalau orang umum dia gak beradab, ya mungkin kita bisa kasih udzur lah, wajar. Ya, dia orang umum yang ilmunya juga cetek, ya, ilmunya juga terbatas. Sementara kita yang belajar ilmu harusnya mencontohkan adab kepada mereka. Sebab berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah sekarang kalau orang berilmunya pun juga tidak beradab, lah sekarang ini ya tentunya musibah di atas musibah. Baik, padahal adab Islam yang nanti insya Allah akan kita pelajari di kitab Tadhkiratus Sami ini adalah adab yang tidak pernah lekang dari zaman. Dalam artian adab ini selalu relevan untuk kita amalkan. Tidak ada istilah adab Islam ini sekarang sudah basi karena sekarang zamannya zaman sosmed. Enggak, tetap di sosmed pun juga kita harus beradab. Betapa banyak orang di dunia nyata itu beradab, pendiam. Iya, pendiam dia. Tapi begitu di sosmed, apa yang terjadi? Ganggunya luar biasa di sosmed. Ya, komentarnya seperti apa, perkataannya, ya, celaannya, kemudian aksi sepak terjangnya di sosmed. Ya. Padahal ketika di dunia nyata biasa-biasa aja. Nah ini kenapa? Adab jamaah sekalian. Walaupun Anda banyak berinteraksi di dunia maya, tetap saja adab Islam itu harus dijaga. Adab Islam bukan cuma kita di dunia offline saja, hanya di dunia nyata saja, tapi juga di sosmed pun harus kita jaga. Baik. Kemudian poin yang ketiga, kandungan kitab ini berkaitan dengan at-tarikhiyah wal ijtimaiyah. Buku ini membahas tentang sejarah kegemilangan Islam dan peradaban masyarakat Islam di masa itu. Di masa Imam Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullah, itu masa di mana ketika itu kaum muslimin mengalami kemajuan dari segala sisi. Maju ilmu syar'inya, iya, maju peradaban sosialnya juga iya, maju dalam ilmu kesehatan, ilmu pengetahuan juga iya. Luar biasa, bayangkan. Ini menunjukkan apa? Ketika kita perhatian dengan ilmu syar'i, pasti Allah akan bukakan kepada kita ilmu-ilmu yang lain. Pasti. Ilmu kedokteran Allah bukakan, ilmu teknologi Allah bukakan. Ya. Baik. Nah, kita tahu ya, betapa di masa ulama dahulu waktu itu sangat berharga. Makanya di masa dulu itu negara yang paling perhatian dengan maktabah, dengan perpustakaan, yaitu cuman negeri Islam.
Kalau sekarang kebalik, banyak orang Islam malah malas baca. Coba sekarang negara kita ini peringkat berapa nih kalau masalah prestasi membaca? Membaca aja sudah. Kita mayoritas Muslim di Indonesia ini, ya. Peringkat berapa nih negara kita sekarang kalau urusan membaca? Masuk 5 besar nggak? Katanya enggak, ya nggak tahu juga sih, makanya saya nanya. Katanya nggak nyampe. Jangankan 5 besar, 10 besar saja nggak tahu ya. Kenapa? Padahal kita mayoritas Muslim. Kenapa kalah membacanya sama orang-orang non-Muslim sana? Ambil contoh orang Jepang saja. Di kereta mereka baca sambil jalan, ya. Kalau kita baca Ustadz tapi buka sosmed, ya. Bacanya sosmed, WA gitu ya. Cuman jawab WK gitu. Ya, subhanallah ya. Beda sama mereka. Kenapa? Padahal mereka orang-orang banyak non-Muslim loh ya. Kemana-mana baca, coba sambil nunggu kereta baca. Coba kita sambil nunggu kereta, pernah nggak kita bawa buku apa gitu loh? Bawa buku Tadkiratus Sami terjemahan misalkan. Antum sambil baca, atau bawa buku Ushulus Salasah baca, atau bawa mushaf Al-Quran sambil baca Quran. Jarang sekali, ya, jarang. Saya pernah sih mengalami itu ketika ngisi di sebuah perusahaan di tengah laut ya, di RIK sana. Untuk ke tengah laut saja kita harus pakai, orang bilang chopper ya, kayak helikopter gitu. Saya perhatiin satu orang dia dari semenjak nunggu chopper sampai dia terbang itu baca Quran terus, sampai mendarat dia baca Quran, sama sekali nggak pernah ngobrol. Satu itu doang, habis itu saya nggak pernah lihat lagi ada orang begitu. Ya, iya, insya Allah. Nah, ulama dulu itu sangat menjaga yang namanya budaya menulis dan membaca. Kita tahu ya, sampai di zaman dulu ada ulama tertabrak kendaraan gara-gara baca. Saking asiknya membaca, ketabrak kendaraan. Ya. Dan kita ingat sejarah di mana ketika kaum Tatar, kaum Mongol itu mengekspansi Baghdad, yang Baghdad ketika itu ibu kota Islam di masa itu. Baghdad diekspansi oleh pasukan Tatar Mongol. Ya. Ketika itu sekitar tahun 656 ya atau 1256 Masehi. Ketika itu Hulakukan pimpinan Tatar menaklukkan Baghdad, dan ketika mereka menaklukkan Baghdad, mereka membuang buku-buku perpustakaan Baghdad ke sebuah sungai namanya Sungai Tigris di Baghdad. Ketika, ini ajibnya ya, ketika buku-buku itu dibuang di Sungai Tigris, bisa dijadikan sebagai tempat penyeberangan. Coba bayangkan betapa produktifnya para ulama kita dulu. Jadi saking banyaknya perpustakaan sampai apa? Bukunya ditaruh di Sungai Tigris sampai bisa dijadikan sebagai penyeberangan. Antum bayangkan, ya. Sekarang di masjid kita berapa buku-buku? Yang dipajang untuk dibaca? Ya, ada buku berapa saja jarang dibaca sampai bukunya berdebu. Itu. Ya, ini luar biasa. Jadi sampai pasukan Tatar mereka menyeberang dari arah barat ke timur. Salah satu cara mereka untuk menyeberangi Sungai Tigris dengan cara menenggelamkan buku-buku yang ada di perpustakaan Baghdad. Bayangkan. Kita tahu ya, Sungai Tigris itu mirip-mirip lah sama Sungai Nil, bukan sungai kecil cuma. Bukan antum kayak kali nyebrang itu tadi di mana? Di sebelah situ, itu sungai kecil, itu bukan sungai kalau segitu, ya, baru saluran air aja. Kalau antum paham, Sungai Tigris ini kedalamnya nggak beda jauh sama Sungai Nil, antara kedalaman 10 sampai 11 meter. Berapa tuh? Ini berapa meter ke atas? Berapa meter? 6? Baru 6 meter. Itu ke atas lagi. Coba antum bayangin. Jadi apa? Buku itu ditenggelamkan sampai kedalaman 10-11 meter. Antum bayangin, ya.
Itu bisa dipakai nyebrang sama orang-orang Tatar. Subhanallah ya. Berarti luar biasa, orang dulu itu sangat produktif dan senang untuk menulis dan membaca. Ini kita harus paham. Makanya kita penting tahu di zaman siapa ulama ini hidup, supaya kita bisa meniru. Di zaman itu kemajuan apa sih yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang seharusnya sekarang umat Islam harusnya lebih maju lagi. Ya. Baik. Kita ambil contoh ulama seperti Imam At-Tabari, itu hobinya nulis. Satu hari beliau menulis 358.000, sehari beliau menulis 40 lembar. Dan total karangan-karangan beliau itu 358.000 lembar. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Qimatuz Zaman karya Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ya, ini buku menjelaskan tentang bagaimana para ulama benar-benar memanfaatkan waktu, nggak menyia-nyiakan sedikit pun. Ya. Ini 358.000 lembar. Padahal ketika itu Ibnu Jarir nggak punya laptop, Ibnu Jarir nggak punya maktabah Syamilah kayak sekarang. Masya Allah, sekarang Syamilah semua kitab, Masya Allah. Tafsir berapa lembar jadi satu file. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Ya, mau nyari tinggal ketik keyword di internet saja nemu. Ya, nyari hadis, nyari apa riwayatnya yang macam-macam bisa dicari semuanya. Kitab sudah banyak di PDF kan. Apa tambah rajin orang-orang sekarang? Enggak tambah rajin juga. Ya, berkahnya beda masalahnya. Kalau orang dulu itu bersusah payah, kalau orang sekarang terlalu enak. Makanya beda berkahnya. Ya. Baik. Imam Ibnul Jauzi ketika meninggal, beliau meninggalkan sekitar 500 buku. Masih sama di kitab Qimatuz Zaman karya Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ya. Berapa beliau tinggalkan karangan buku? 500 buku. Karya tulisnya. Dan juga contoh-contoh lainnya. Mereka sangat produktif, ya. Itu baru menulis. Orang nulis kan harus berapa kali baca, ya kan? Ya. Nulis itu lebih panjang daripada baca. Kalau baca bisa baca pelan, bisa baca cepat kan gitu. Kalau nulis harus pelan. Ya. Ini jamaah azanillah wa iyyakum. Ya, jadi di masa itu tentunya kita dapatkan betapa kebangkitan Islam itu luar biasa. Sampai-sampai salah seorang orientalis ya. Salah seorang orientalis mengakui bahwa kalau bukan karena kebudayaan Islam, maka orang-orang Eropa tidak akan mengalami kemajuan peradaban seperti sekarang. Jadi mereka jujur mengakui bahwa kemajuan peradaban Eropa itu sumbangsihnya kaum muslimin. Coba ketika kaum muslimin masuk ke mana? Andalus, Spanyol. Ya. Siapa yang mengajarkan mereka menanam korma, menggarap perkebunan gitu ya, membuat arsitek bangunan, ya. Kemudian mengajarkan mereka untuk meracik parfum. Orang Eropa mana dari dulu ngerti parfum? Banyak mereka itu nggak mandi, orang-orang Eropa zaman dulu. Bahkan mereka hidup di rumah sama binatangnya, binatang ternaknya saja di dalam rumah bareng bersama mereka. Ya, baik. Mereka malah ngerti meracik parfum, ya. Tapi sekarang parfum terkenal itu dari mana? Dari Eropa. Dari mana? Dari Paris ya. Itu sebenarnya umat Islam yang mengajarkan dari dulu, ya. Dan itu diakui oleh orang-orang orientalis Eropa bahwa mereka jujur kemajuan peradaban Eropa karena apa? Islam dahulu yang memulai. Nah sekarang pertanyaannya, sekarang kaum muslimin kemana ini? Ya, baik. Maka jamaah azanillahu wa iyyakum,
Dengan kita membaca kitab ini, Masya Allah ya, banyak sekali nanti faedah kita dapatkan, faedah syar'i kita dapatkan, faedah adab dan tarbiyah juga kita dapatkan, kemudian faedah apa lagi tadi? Faedah sejarah dan peradaban masyarakat Islam zaman dulu ya, yang menyebabkan mereka bangkit, itu kita dapatkan ya. Jadi insya Allah kalau kita amalkan itu semua, kita menjadi umat yang terdepan ya. Baik. Makanya kita mengenal istilah jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Makanya ketika kita membaca kitab Badruddin Al-Kinani ini ya, Ibnu Jama'ah Al-Kinani, kita juga membahas sejarah Islam. Yang kita tidak boleh lupa bahwa dahulu para pendahulu kita kaum muslimin berhasil mengukir kesuksesan ya, sementara Imam Malik pernah mengatakan apa? La yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Akhir umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan menjadikan baik umat-umat terdahulu, itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan generasi setelahnya, para salafun as-salih. Baik, ini sedikit mukaddimah tentang kandungan isi kitabnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang biografi ringkas Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah. Nama beliau adalah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah bin Ali bin Jama'ah Al-Kinani Al-Hamawi Al-Misri. Ya, berarti kalau kita perhatikan, bapak beliau namanya siapa tadi? Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah. Nah, di sini timbul pertanyaan, kenapa beliau disandarkan kepada Ibnu Jama'ah? Padahal Jama'ah ini kan kakek beliau yang keberapa? Buyutnya berarti ya. Ibrahim bapaknya, Sa'dullah ini kakeknya, Jama'ah ini buyutnya berarti ya, buyut. Jelas? Nah, berarti beliau menyandarkan kepada siapa? Buyutnya, Ibnu Jama'ah. Ya, antum nggak perlu kaget, itu hal yang biasa para ulama seperti itu, menyandarkan kepada kakeknya atau buyutnya. Nabi Muhammad saja ketika beliau berperang di Taif melawan suku Hawazin, ya, perang Hawazin, ya. Beliau ketika ingin mengumpulkan kaum muslimin yang tercerai-berai, karena ketika itu kaum Hawazin menyerbu kaum muslimin dengan anak panah secara mendadak, sehingga kaum muslimin kocar-kacir, kaget. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka, beliau mengatakan, ana nabiyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku bukanlah nabi yang pendusta, aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Beliau katakan apa? Ibnu Abdul Muttalib, padahal bapak beliau siapa? Abdullah kan? Abdul Muttalib kan kakeknya. Ya nggak masalah, kakek juga bapak sama, statusnya sama, bapaknya dia juga. Sehingga antum misalkan punya kakek dulu terkenal, alim, tokoh masyarakat, ya, meskipun bapak antum misalkan nama antum Ahmad, bapak antum namanya Yusuf, kakek antum namanya Abdurrahman, tapi Abdurrahman lebih dikenal karena dulu kakek antum ini tokoh. Antum bilang saya Ibnu Abdurrahman, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah, ya. Jadi menyandarkan dengan bapaknya, dengan kakeknya itu sama, karena intinya ya kakek juga bapaknya juga, buyut juga bapaknya sama. Jelas sampai sini? Baik. Jadi nggak ada masalah beliau menyandarkan diri kepada kakek-kakeknya, ya. Ya, jadi beliau dilahirkan di Syam pada hari Jumat atau pada malam Sabtu, ya. Baik, tahun 639 Hijriyah. Baik. Dan beliau tumbuh di tengah keluarga yang berilmu dan keluarga yang zuhud.
Nah, ini penting. Kita perlu membahas latar belakang keluarga penulis. Kenapa kita perlu tahu latar belakang keluarga? Sebab kita tahu bahwa kebaikan itu dimulai dari rumah. Ya. Ustadz, di sana banyak kok orang-orang soleh, tapi bapaknya nggak soleh. Ya ada, tapi nggak banyak. Rata-rata ya orang baik dari keluarga yang baik. Kacang yang bagus berasal dari tanaman yang ditanam di tanah yang baik, bagus. Makanya antum lihat sama-sama padi. Padi ditanam di Bekasi beda sama padi ditanam di Karawang. Beda nggak? Beda lagi mungkin ditanam di mana? Di Sulawesi. Beda lagi mungkin ditanam di Sumatera, kan gitu. Hasilnya beda-beda padahal sama-sama padi. Ini sekedar ibarat saja. Sekedar ibarat bahwa lingkungan itu pasti pengaruh. Makanya kita harus tahu orang seperti Ibnu Jama'ah ini kenapa kok bisa begitu. Beliau hebat dalam ilmu, hebat dalam akhlak, hebat dalam tawadhu'nya, hebat dalam jabatannya, bisa amanah gitu. Beliau kan ulama plus qadhi, hakim plus guru, ya. Tapi kok bisa tawadhu gitu loh. Tapi kok bisa mampu semua jabatan dengan amanah. Nah, ini kan kita harus tahu dulu asal usul keluarganya itu seperti apa. Ya. Ya, ternyata asal usul keluarga beliau adalah keluarga yang berilmu dan keluarga yang zuhud. Tapi antum juga jangan terlalu nyalahin keluarga antum. Saat ini gara-gara keluarga saya ini saya gini, ya nggak boleh begitu juga. Saya mau tanya, orang yang selalu nyalahin keluarganya, antum sama keluarga berapa tahun? Hah? Sampai tamat SMA. Habis itu antum kemana? Merdeka nggak antum habis selesai SMA? Merdeka nggak? Udah nggak diatur keluarga lagi kan? Kalau antum udah tamat SMA, wong udah tamat SMP aja keluarga udah nggak ngatur-ngatur antum kan? Pertanyaannya, setelah antum lepas dari keluarga, kenapa antum nggak merubah diri antum sendiri? Kalau nyalain keluarga terus ya nggak ada faedahnya. Masalahnya kan keluarga hanya sekian tahun, tapi setelah itu antum merdeka kan, antum nggak dipaksa lagi oleh bapak ibu antum kan setelahnya. Nah ini jadi jangan melulu kita juga menyalahkan keluarga. Ya kita juga harus tetap mencari kebenaran, ya, mencari lingkungan yang baik. Gak ada kata terlambat kalau masih hayat di kandung badan, kan seperti itu. Nah cuman kita ingin jelaskan bahwa kebanyakan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu itu dari lingkungan yang berilmu dan lingkungan yang zuhud, ya. Kemudian juga beliau belajar dari beberapa ulama di Syam maupun ulama di Mesir. Ya. Banyak para ulama beliau ambil ilmunya dari disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu hadis ada ulamanya sendiri beliau, ilmu nahwu juga langsung belajar dari ahlinya yaitu Imam Ibnu Malik. Ya. Kemudian imam lainnya dari ilmu-ilmu hadis dan seterusnya. Ya. Jadi banyak gurunya. Ibnu Katsir mengatakan wasami al-haditsa washtaghala bil ilmi wa hasala uluman mutaaddidah. Ini dalam Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir mengatakan Badruddin Ibnu Jama'ah itu orang yang suka mengambil hadis, belajar ilmu hadis dari para guru-gurunya. Kalau kita berbicara ilmu hadis, tentu ilmu hadis riwayatan wa diroyatan. Ilmu hadis secara riwayat, sanad-sanadnya, sumber ilmu hadisnya tadi, soheh nggak sohehnya. Kemudian juga ilmu secara diroyah, fikih hadisnya. Nah, jadi nggak cuma fikih hadis tapi sanad enggak dua-duanya. Sanad iya, fikih hadisnya juga iya. Ya, beliau jago dua-duanya. Karena ada sebagian ulama cuma jago di bidang ilmu riwayah tapi kurang di bidang diroyah. Ada sebagian ulama lagi dia kurang di bidang riwayat, kurang meneliti masalah hadis sahih nggak sahihnya, tapi di bidang fawaid hadis, di bidang fikih hadis dia memang luar biasa. Jadi ada yang cuma satu talenta, tapi masya Allah beliau ini dua talenta ini dikuasai semua, diroyatan wa riwayatan. Kemudian beliau sibuk dengan berbagai macam disiplin ilmu yang berbeda-beda. Makanya boleh dibilang Imam
Badruddin Ibnu Jamaah itu imam yang multi talenta, ya. Multi talenta, banyak keahliannya. Ya, para ulama menjelaskan beliau itu menguasai berbagai disiplin ilmu. Contohnya ilmu tafsir. Ilmu tafsir, dan ini dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi menjelaskan salah satu ilmu yang dikuasai oleh Ibnu Jamaah adalah ilmu tafsir, kemudian ilmu fikih, kemudian ilmu riwayat hadis. Insyaallah ya. Ini enggak semua orang loh bisa menguasai sekian macam ilmu. Kadang-kadang ada yang pintar fikih, tapi giliran ilmu riwayat hadis kurang menguasai. Yang penting dia bawakan hadis, tapi enggak diperhatikan sahih enggak sahihnya. Ada begitu. Ya. Ada sebagian lagi pandai di bidang ilmu hadis, tapi kurang pandai dalam menyimpulkan fikihnya. Itu ada juga. Tapi beliau ini multi talenta dalam funun, dalam fak ilmu yang berbeda-beda. Kemudian juga beliau adalah orang yang faham tentang usul fikih. Dan beliau adalah orang yang cerdas dan pandai dalam berdiskusi di bidang ilmu. Jadi beliau biasa berdiskusi dan beliau orang yang cerdas dalam debat dan diskusi. Ya. Sampai-sampai Ad-Dhahabi mengatakan lahu musyarakatun hasanatun fi ulumil Islam. Ibnu Jamaah adalah orang yang punya andil yang sangat baik dalam disiplin ilmu-ilmu Islam. Beliau andilnya luar biasa. Ya. Baik. Namun tentunya kita tidak memaksakan diri, jemaah. Ada sebagian ustadz mungkin dia lebih menonjol di bidang fikih. Ya antum jangan paksakan ustadz ini untuk ngajar apa? Akidah asma wa sifat, gitu ya. Antum harus tahu bahwa tidak semua ustadz itu satu kemampuan. Ustadz itu mesti multi talenta. Enggak. Kita kan beda sama ulama dulu. Yang ilmunya seperti lautan tak bertepi. Kalau kita enggak, kita ilmunya ya kayak danau aja enggak, apalagi lautan kan gitu. Maka jangan tuh paksakan. Kalau ada ustadz misalkan kok ngisi kajiannya cuma fikih-fikih, jangan antum cela. Kita harus baik sangka, mungkin ustadz itu lebih menonjol di bidang fikih. Ya bisa dia asmaul husna, bisa dia fikih asma wasif, bisa dia membahas masalah akidah asma wasifat, tapi mungkin kurang. Toh ada ustadz lain yang mengcover, ya kan? Oh ada ustadz fulan, nah ini ustadz fulan ini nih jago dia membahas akidah asma wasifat, ambil ke beliaunya. Jadi kan kita bisa ambil ilmu dari guru yang berbeda-beda. Ya. Baik, ada ustadz misalkan dia lebih sering mengajarkan tilawah ya, karena memang keahlian dia di tilawah ya. Antum jangan paksakan ustadz ini untuk mengajarkan fikih muamalah. Nanti jadi kacau. Maka Nabi kita SAW bersabda, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalau sesuatu itu diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu hari kiamat. Ya. Baik. Ada ustadz misalkan kajiannya masalah adab dan akhlak, ya. Ada sebagian jamaah protes, ustadz kok adab akhlak terus? Bahas manhaj dan ustadz mengkritisi kelompok fulan. Lo lihat keahliannya. Oh mungkin harus kalau mau mengkritisi kelompok-kelompok sesat, mungkin ke ustadz lain yang lebih fak di bidang itu. Ya. Biarkanlah ustadz ini mungkin keahlian di bidang tazkiyatun nufus, biarkan dia mengajarkan itu. Bahkan ulama salaf terdahulu pernah ada yang mengatakan, saya ingin ada satu ustadz, satu ulama khusus mengajarkan masalah ikhlas saja. Jadi setiap kajian dia cuma mengajarkan ikhlas. Biar apa? Biar manusia itu tidak lupa dengan keikhlasan. Bayangkan. Ya, ada sampai ulama bilang gitu. Dia cuma mengajarkan pengajiannya cuma ikhlas doang, bahas ikhlas. Gak bahas yang lain. Bahas ikhlas saja. Coba bayangkan. Kenapa? Karena memang pentingnya. Jadi kita harus mengerti ya kondisi satu ustadz, satu ulama. Ada ulama memang multi talenta, tapi ada sebagian lagi yang tidak. Sehingga kita harus paham. Baik. Kemudian beliau memiliki sifat akhlak yang mulia. Ya. Salah satu
yang dijelaskan oleh para ulama, beliau adalah contoh dalam hal kesederhanaan. Beliau sebenarnya mampu untuk mengumpulkan kekayaan sebab beliau punya jabatan sebagai qadhi, ya, sebagai hakim agung di negeri Mesir. Bayangkan, jadi hakim loh, hakim agung loh ya, hakim besar, memegang mahkamah konstitusi tertinggi di negara Mesir. Untuk jadi orang kaya gampang nggak? Oh, gampang banget. Beliau punya kesempatan untuk mengumpulkan harta, punya kesempatan untuk hidup mewah, tapi beliau sederhana. Beliau lebih mengambil kesederhanaan. Dalam hal makan beliau sederhana, ya, tidak mewah, ya, sederhana saja, hanya sekedar untuk kebutuhan. Kemudian dalam hal berpakaian juga beliau sederhana. Dalam hal berkendaraan, dalam tempat tinggal, bahkan tempat tinggalnya juga beliau sederhana, ya. Baik. Kemudian juga beliau sosok yang afif, ya, sangat menjaga kehormatannya. Ya, dan beliau tidak mengambil gaji dari posisi qadhi, dari mahkamah tinggi, mahkamah konstitusi, ya, mahkamah agung, ya. Beliau nggak ngambil gaji, ya, ketika harta beliau sudah cukup. Jadi beliau merasa bahwa pendapatan beliau sudah cukup, harta beliau sudah cukup, maka beliau nggak mau ngambil gaji, ya. Beliau sumbangkan untuk siapa? Orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah, ini kayak gini nih harusnya orang punya ilmu praktek, ya. Maka seharusnya pelajaran buat para ustadz, ya, para ustadz, para dai setelah berdakwah kok kaya, setelah berdakwah kok kaya, Allah kasih kekayaan, jangan apa? Jangan ditambah ditumpuk lagi kekayaannya, jangan ditambah lagi apa? Ditambah lagi hidup mewahnya, ya, justru dai itu semakin banyak hartanya makin sederhana, ya. Sekarang ustadz posisinya kan nggak seperti Ibnu Jamaah. Ibnu Jamaah kan sampai posisinya apa? Hakim tertinggi loh, qadhi. Untuk jadi orang mewah, jadi orang kaya itu saking gampangnya beliau. Tapi beliau memilih sederhana, memilih menjaga diri. Bahkan gaji saja beliau nggak ambil kalau pendapatan sudah cukup. Kalau pendapatan beliau sudah cukup, beliau nggak ngambil gaji. Bayangkan, ya. Ini ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesederhanaan beliau sangat tawadhu, ya. Saking tawadhunya, ketika pemerintah mencabut jabatan beliau, beliau tidak kesel. Beliau tidak hasad kepada penggantinya beliau. Enggak hasad. Ini siapa sih yang gantiin, ilmunya seberapa sih? Baru kemarin sudah jadi qadhi, ini saya sudah jadi qadhi bertahun-tahun. Enggak. Bahkan beliau senang ketika dijabut jabatannya. Kenapa? Beliau bisa fokus ke yang lain. Ya. Bahkan dikisahkan ketika jabatan qadhi beliau dicabut, beliau sendiri yang langsung menyerahkan jabatannya, langsung serah terima. Caranya gimana? Beliau keluar dari rumah, beliau pesan kendaraan, beliau bayar, ya. Kalau kayak sekarang mungkin naik taksi gitu ya. Itu. Oh, zaman dulu ya taksi pakai kendaraan onta mungkin ya. Oh, sekarang pakai taksi mobil gitu ya. Beliau pakai taksi, pakai kendaraan gitu, pakai onta. Kemudian apa? Beliau datang ke qadhi yang baru, beliau langsung serah terima. Beliau langsung serahkan dengan sukarela, dengan senang hati. Bayangkan, dan beliau tidak dikawal, dan beliau nggak pakai kendaraan pribadi, tapi pakai kendaraan umum. Ya, Masya Allah ya. Beliau serahkan sendiri jabatan itu tanpa hasad. Biasanya kalau sudah dicabut kan malas ketemu orang kadang, malas ketemu sama penggantinya. Ini enggak, langsung menyerahkan dengan senang hati, ya, karena beliau orang yang sangat baik akhlaknya, ya. Kemudian beliau juga orang yang tidak hasad kepada saudaranya, ya. Baik, beliau benar-benar mengumpulkan segala hal, ya, mengumpulkan segala hal, ilmu, adab, akhlak, ya, tawadhu, ya, semuanya beliau kumpulkan. Baik. Sehingga tidak heran kalau kemudian para ulama memuji beliau, ya, memuji beliau dengan pujian-pujian yang luar biasa, ya. Walaupun kadang ada pujian yang melampaui batas, ya, tapi kita tidak paparkan itu. Intinya beliau memang berhak untuk menyandang banyak
banyak pujian. Ya. Di tengah jabatan beliau dan kesibukan beliau sempat menulis kitab-kitab. Kitab di bidang fikih, di bidang hadis, di bidang usul fikih, di bidang tarikh, sejarah dan yang lain-lain. Ya, sibuk menulis ya beliau. Makanya benar-benar waktunya nggak ada yang sia-sia. Ya, ada banyak karya tulis beliau. Salah satu yang insya Allah akan kita kaji yaitu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Baik. Ibnu Katsir mengisahkan bahwa Imam Ibnu Jama'ah wafat pada malam Senin setelah waktu Isya. Ya. Umur beliau berapa? Umur beliau ketika itu 94 tahun. Ya, beliau wafat di umur 94 tahun. Panjang umurnya ya. Panjang umur tapi apa? Berkah umurnya. Nabi kita SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ya, panjang umur saja nggak cukup, tapi baik juga amalannya. Baik, ini sedikit biografi tentang Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Sekarang kita akan baca ya muqaddimah dari buku ini. Ya. Kalau punya kitab Arabnya silakan dibuka kitab Arab. Kalau mau buka buku terjemahan juga ada buku terjemahannya ya. Sudah diterjemah ini bukunya seperti ini ya. Kalau ini juga ada kitab Arabnya. Silahkan nanti antum mau yang mana terserah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai muqaddimahnya dengan bismillahirrahmanirrahim dalam rangka tabaruk, mengambil berkah dengan Asmaul Husna. Ya, dan ini penting kita tatkala menulis karya tulis ataupun menulis surat ataupun menulis hal yang penting, seyogyanya kita memulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Rasul kita SAW ketika mengirim surat kepada Raja Heraklius, Raja Romawi ketika itu, beliau memulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ila Hiraqla azimir Rum min Muhammad Rasulillah ila Hiraqla azimir Rum. Nah, jadi beliau mulai dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim ya, supaya berkah ya. Kita bertabaruk dengan Asmaul Husna. Baik. Qala al-Imam Badruddin Abu Ishaq Ibrahim bin Sa'dul Ibrahim Abu Ishaq Ibnu Ibrahim. Baik, saya ulangi lagi. Ini Abu Abdullah. Ini ada beberapa cetakan, saya mulai aja, saya baca semuanya ya. Beliau mengatakan wabihi taufiki ya. Aku mohon taufik kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Qudwa Al-Allamah Qadil Qudat. Nah, ini Qadil Qudat sebaiknya dihilangkan ya julukan yang seperti ini. Ya. Hakimul Hukam sama, Hakimul Hukam ini sebaiknya julukan seperti ini tidak dipakai. Syekhu Masyayikhil Islam Nasirul Haq Alamus Sunnah Badruddin Barakatul Muslimin Abu Abdullah Muhammad ibnu Syekh Al-Imam Al-Arif Az-Zahid Al-Qudwah Burhanuddin Abi Ishaq Ibrahim ibnu Sa'dullah ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i Adamallahu ayyamahu wa a'ana min barakatih. Baik, beliau mengatakan alhamdulillah Al-Barrir Rahim Al-Wasi'il Alim Dil Fadlil Azim. Segala puji itu milik Allah yang maha baik lagi maha penyayang, yang maha meluaskan lagi maha mengetahui ya, artinya karunia-Nya luas. Dzil Fadlil Azim, yang memiliki karunia yang besar. Wa afdalus salati wa atamu taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim al
munzalu alaihi fi dzikril hakim wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram juwaruhu fi darin na'im. Ya. Kemudian solawat yang paling utama dan salam yang paling besar semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia yang mendapatkan wahyu dari Allah berupa Al-Qur'an, yang mendapatkan wahyu yang mulia berupa Al-Qur'an, dan beliau mendapatkan julukan dari Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini langsung julukan Allah kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Allah menjuluki beliau berbudi pekerti luhur. Allah tidak menjuluki beliau adalah orang yang keras kepala, beliau adalah orang yang susah dikasih tahu. Enggak. Beliau orang yang berakhlak, berbudi pekerti yang luhur. Jadi kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad, kalau kita ngaku pengikutnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tiru beliau bahwa beliau itu berbudi pekerti luhur, bukan orang yang sombong, bukan orang yang congkak, bukan orang yang takabur, bukan orang yang gampang hasad, bukan orang yang suka menjatuhkan saudaranya, tapi beliau berbudi pekerti yang luhur. Makanya kalau antum mengaku pengikut Nabi Muhammad, tiru budi pekerti beliau. Ya tidak 100%, tapi paling tidak apa? Kita meniru. Ya. Jadi kalau mengaku umat Nabi Muhammad tapi nggak berbudi pekerti, ya ini pengakuan yang dusta. Ngaku-ngaku doang pengikutnya Nabi Muhammad tapi tidak meniru budi pekerti beliau. Wa ala alihi wa ashabihi al-kiram juwaruhu fi darin na'im, dan salawat semoga tercurahkan untuk keluarga beliau, para sahabat beliau yang mulia yang mendampingi beliau di sorga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi para sahabat itu adalah orang-orang yang mendampingi Rasulullah di sorga kelak. Maka sikap kita adalah menghormati para sahabat, memuliakan para sahabat. Kemudian kata beliau, amma ba'd, fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labib syarha shababihi wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi husnal adabi alladhi shahida asy-syar'u wal aqlu bi fadlihi wattafaqatil ara'u wal alsinatu ala syukri ahlihi wa inna ahaqqan nasi bihadhil khaslatil jamilati wa ulahum bihiyazati hadhil martabatil jalilati ahlul ilmi alladhina hallau bihi dzurwatal majdi was sana wa akhraju bihi qasbatis sabqi ila warasatil anbiya li'ilmihim bimakarimil akhlaq bimakarimi akhlaqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa adabihi wa husni siratil a'immatil athhari min ahli baitihi wa ashabihi bima kana alaihi a'immatu ulama'is salaf wa iqtada bihadihim fihi masyayikhul khalaf. Baik, sesungguhnya di antara perkara yang paling penting, perkara yang paling esensial yang harus diamalkan oleh orang-orang yang berakal. Nah ini, kalau kita merasa berakal, kita merasa cerdas, ya, maka kita harus manfaatkan ini. Jadi orang yang cerdas, yaitu apa? Orang yang memanfaatkan masa puncak kepemudaannya untuk menimba ilmu. Manfaatkan masa muda untuk menimba ilmu. Ustadz, muda itu dari umur berapa sampai umur berapa, Ustadz? Nah, kalau
batasan umurnya terjadi khilaf di kalangan para ulama kita. Ya, sebagian ada yang mengatakan masa muda itu dari mulai balik sampai sekitar umur 40-an tahun. Ya, masa umur 40-an juga masih dikatakan pemuda. Ya. Sebab kita tahu ya, Nabi Muhammad SAW ketika berjumpa dengan Nabi Musa di langit keberapa? Beliau berjumpa dengan Nabi Musa ketika Isra Mi'raj. Langit keberapa jemaah? Nah, ke-6, ya kan? Langit ke-6. Nabi Musa ketika itu sempat menangis setelah berpisah dengan Nabi Muhammad. Kenapa menangis? Kata Nabi Musa, aku sedih. Kenapa? Karena pemuda yang datang setelahku ini pengikutnya lebih banyak daripada aku. Ya, gitu. Jadi beliau merasa apa? Merasa sedih. Bukan berarti beliau hasad, bukan. Beliau sedih aja. Ya, itu. Sedih ya, hal yang manusiawi jemaah. Ya. Makanya Nabi Musa menangis. Nah, kita tahu ya, Nabi Musa itu orang sosok yang sangat tegar, sangat sabar, sangat tegas, tapi juga bisa menangis, ya kan? Gitu. Ya, begitulah. Ya. Dari sini menunjukkan Nabi Musa mengatakan pemuda ini, gitu loh. Jadi Rasulullah ketika itu diangkat sebagai nabi dan rasul sudah umur berapa? Isra Mi'raj, beliau sudah umur berapa? 40 ke atas kan? Iya, tapi masih dikatakan pemuda sebab dibandingkan Nabi Musa kan lebih duluan Nabi Musa kan gitu ya. Itu makanya di sini intinya masa muda ini masa puncak untuk kita manfaatkan buat thalabul ilmi, ya. Ya. Untuk mempelajari apa? Adab, ya. Ukuran akhlak Nabi dan adab-adabnya. Dan mereka memahami sirah para imam, biografi para ulama, sekaligus mereka mencontoh para ulama tadi, baik dari kalangan ahlul bait beliau, ahlul baitnya Rasulullah maksudnya, maupun ulama dari kalangan sahabat ataupun ulama salaf yang diteladani oleh para syekh dan orang-orang yang datang belakangan. Maksudnya begini jemaah, orang yang seharusnya di garda terdepan untuk berakhlak mulia dan beradab mulia adalah harusnya orang-orang yang menuntut ilmu, para ulama, para thalabul ilmi. Kita dulu minimal, jangan kita menuntut orang. Tetangga saya nggak beradab, lah ente beradab nggak? Jangan kita menuntut orang. Kalau tetangga, oh wajar, tetangga belum pernah ngaji kayak kita. Ya jangan paksa tetangga untuk beradab. Wong kita saja yang ngaji mungkin kadang belum bisa beradab kan gitu. Kita dulu, ustadznya, murid-muridnya, santri-santrinya, itu dulu yang harusnya di garda terdepan. Sebab kenapa? Sebab ulama itu dapat keutamaan sebagai pewaris Nabi. Para ustadz, para thalabul ilmi, para pengikut kajian, para santri itu harusnya yang terdepan berakhlak, beradab. Jangan nuntut orang umum untuk beradab dan berakhlak dulu. Mereka kan kurang ilmunya, sementara kita sudah belajar. Harusnya beda dengan mereka. Ini maksud dari Imam Ibnu Jamaah, ya. Apalagi para ulama kan tahu sabda Nabi, para thalabul ilmi belajar sabda Nabi, belajar perkataan para sahabat, belajar perkataan para salaf, ya kan? Harusnya ini menjadi apa? Ini menjadi pelajaran bahwa kita yang seharusnya terdepan dalam apa? Dalam berakhlak. Baik. Sedikit saya lanjutkan. Qala Al-Hasan qala Ibnu Sirin, berkata Imam Ibnu Sirin rahimahullah, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Ya. Dahulu para salaf, siapa yang dimaksud? Ya para sahabat, karena yang berbicara tabi'in. Berarti Ibnu Sirin ketika berbicara dahulu, berarti yang dimaksud siapa? Para sahabat dulu. Atau bisa jadi para senior dari kalangan tabi'in. Nah gitu. Jadi para salaf dahulu, entah para sahabat maupun senior dari kalangan tabi'in, mereka belajar
al-hadiya. Al-hadiya ini maksudnya adalah petunjuk secara umum, baik ilmu, baik adab, fikih dan seterusnya. Ya. Mereka mempelajari ilmu, mempelajari adab, kama al-hadiyah mempelajari ilmu ya, kama yata'allamun al-ilma. Mereka belajar adab seperti belajar ilmu ya. Mereka belajar sikap dalam beradab gitu ya, seperti belajar apa? Ilmu secara umum. Artinya mereka tidak mengesampingkan adab ya. Jadi adab itu bagian dari ilmu. Jadi kalau ada yang berbicara, Ustaz ngapain sih kita kajian-kajian adab ya? Masalah fikih aja kita banyak yang belum tahu Ustaz. Ya kita jawab adab itu bagian dari ilmu ya. Kalau kita nggak tahu adabnya, kita nggak bisa belajar ilmu. Jadi seperti itu. Makanya dahulu orang-orang dari kalangan salaf, mereka bersungguh-sungguh belajar sikap dan adab seperti belajar ilmu. Belajar ilmu sekaligus adab gitu loh. Bareng-bareng sekaligus. Ya, bareng-bareng. Qala Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "In kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksibuhu as-sinina summa as-sinin." Dahulu manusia berhasil mendapatkan adab yang luhur sesudah dia belajar dan melatih dirinya selama bertahun-tahun. Coba bayangkan, Al-Hasan Al-Basri mengatakan para salaf kita dulu, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan setelahnya, mereka belajar adab bertahun-tahun dan melatih diri bertahun-tahun untuk bisa jadi orang yang benar dalam beradab, dalam berakhlak. Jadi nggak putus sehari dua hari ya. Makanya terkadang ada sebagian ikhwah kita dulunya mungkin dia punya profesi yang kurang benar, kemudian baru ngaji, mungkin sikapnya agak kurang bagus, coba kita kasih udzur, mungkin baru belajar. Sementara untuk melatih adab selevel Al-Hasan Al-Basri, selevel ulama-ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in itu harus melatihnya bertahun-tahun, bayangkan. Belajar dan melatihnya itu sinin, bertahun-tahun. Makanya saya selalu ingatkan, kita jangan cepat memvonis saudara kita. Ada sebagian begini, itu udah ngaji bertahun-tahun kok kayak gitu aja, misalkan ada yang begitu ya. Ya memang untuk melatih adab butuh waktu bertahun-tahun. Nah coba yang ngomong, coba ente yang ngomong katanya ngaji itu si fulan ngaji, ente udah bener belum adabnya? Saya kesel tuh bergaul sama fulan, udah ngaji kok masih begini. Lah ente udah ngaji emang udah bener? Kita tanya balik. Sebab apa? Untuk mempelajari adab butuh waktu bertahun-tahun. Wajar saja mungkin dia baru levelnya, kajiannya mungkin baru seberapa ya. Mungkin nanti setelah 10 tahun, 20 tahun mungkin baru dia berubah. Ya, kita jangan menuntut orang untuk berubah cepat, kita sendiri untuk berubah susah, kan gitu. Nah, inilah kesalahan kita kadang, pingin menuntut orang baik, pingin menuntut teman-teman pengajian saya semuanya baik, saya sendiri nggak baik, kan gitu. Maka jemaah sekalian ya, mempelajari adab itu bertahun-tahun jemaah. Ya, bertahun-tahun. Jadi sambil mereka belajar ilmu sambil belajar adab. Ya, nggak cuma ilmu doang. Baik. Kita lanjutkan. Qala Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar wa alaihi tu'radul asya ala khalqihi wa siratihi wa hadihi fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil." Baik. Kata Sufyan bin Uyainah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tolak ukur terbesar, barometer terbesar dalam seluruh urusan. Maka segala urusan yang menjadi
acuannya adalah beliau. Dalam masalah akhlak, dalam masalah perangai, dalam masalah petunjuk, apa yang sesuai dengan beliau maka itu adalah kebenaran, dan apa yang menyelisih beliau maka itu adalah kebatilan. Ya. Jadi kalau kita melihat percontohan akhlak, percontohan adab, maka siapa? Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contohnya, jemaah sekalian. Maka inilah pentingnya kita mempelajari adab. Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mungkin sisanya kita lanjutkan untuk tanya jawab saja, ya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan pembacaan kitab ini. Nggak apa-apa, dapat segini juga insya Allah. Kalau kita amalkan sudah berat juga ya. Kalau kita amalkan sudah berat, karena memang mengamalkan suatu adab itu bukan hal yang mudah, butuh melatih diri gitu ya. Kata Al Hasan Al Basri, bertahun-tahun untuk melatih diri. Sehingga jangan sampai terucap setelah ini apa? Setiap kita melihat teman kita yang punya kekurangan, orang sudah ngaji kok begini ya, kita jangan melihat orang lain lah, melihat diri kita saja. Kita udah benar belum? Ya. Dan berikan udzur kepada orang lain, mungkin dia baru ngaji ya, butuh banyak belajar lagi, butuh dilatih ya. Karena latar belakang sebelumnya juga kita nggak tahu, kan kita hanya ngelihat sepintas. Sebelum ngaji latar belakang dia dulu apa? Coba kita kasih udzur untuk saudara kita. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ada pertanyaan? Dave. Terkait ini fenomena itu kan, kalau kita lihat itu di medsos gitu ya, itu ada saling serang sana serang sini. Iya. Kan terkait dengan adab, Ustaz. Mungkin Baik. di sisi lain bagian ilmunya mungkin tinggi, tapi begitu dihadapkan dengan adab itu bagi kami itu kurang gitu ya. Baik. Nah, inilah pentingnya adab. Orang menyangka adab itu cuma sopan santun, cuma senyum pada saudaranya. Enggak. Termasuk bagian dari adab Islam adalah adab ketika kita berselisih pendapat. Itu nanti insya Allah akan kita bahas juga. Berselisih pendapat juga ada adabnya. Jangan mentang-mentang kita menganggap bahwa pendapat kita yang benar, kemudian saudara kita pojokkan, saudara kita diskreditkan, saudara kita nyinyirin, gitu ya bahasanya sekarang. Ingat ya, betul kewajiban ente berpegang kepada kebenaran. Tapi apa? Dalam berdiskusi, dalam menyampaikan kebenaran juga ada adabnya. Ya. Coba cara antum menyampaikan kebenaran seperti apa dulu? Sebab orang itu punya sifat sensi. Tahu antum sensi? Gak sama semua. Kalau cara antum menyampaikan tidak beradab, apa? Ya hanya menimbulkan perselisihan. Ya, coba kalau antum pingin baik dalam menyampaikan, jadilah antum dalam menyampaikan itu seperti dokter menyampaikan vonis kepada pasien. Dokter itu kalau menyampaikan vonis itu gimana? Bapak ini kena kanker stadium berapa? Kanker stadium berapa yang parah? Hah? Nauzubillah. Stadium 4. Ngerti itu. Stadium 4 itu parah ya. Tapi kira-kira pasien ketika divonis dokter stadium 4 marah nggak? Wah, nggak bener ente dokter. Masa ane dibilang stadium 4? Nggak suka, nggak terima ane dibilang gitu. Gitu nggak kira-kira pasien? Enggak. Justru dia minta solusi. Waduh, solusinya gimana dok kalau udah stadium 4? Kan gitu. Atau minimal kalaupun dia nggak setuju, mungkin dia punya cara pandang lain, tapi tidak disampaikan di situ. Kenapa kok dokter padahal sudah memvonis stadium 4 kan udah deket ajal seolah-olah kan gitu? Kenapa pasien nggak marah? Antum tahu kenapa? Tapi kenapa kalau kita menyampaikan, Pak ini nggak bener Pak, yang bener gini gitu ya. Kita menyampaikan kebenaran, padahal nggak ada kaitannya dengan nyawa dia kan, enggak kan? Tapi kenapa marah? Kenapa sensi? Padahal kan seharusnya sensinya sama dokter kan, dokter nyampein stadium 4 kan parah itu. Kenapa sama dokter nggak marah, sama kita marah kalau kita menyampaikan kebenaran? Mungkin cara kita beda dokter. Dokter itu ketika memvonis pasiennya stadium 4 itu berdasarkan apa? Berdasarkan penelitian yang benar. Terus apa? Dia memihaknya ke pasien. Dia sayang sama pasiennya. Ya kalau nggak diberitahu nanti malah tambah parah. Nah itu
Seharusnya kalau kita mau menyampaikan kebenaran, cara kita ini seperti orang yang kasihan. Kayak dokter kasihan kepada siapa? Pasiennya. Coba kalau nggak disampaikan, kalau dokternya nggak menyampaikan bahwa Anda kena kanker stadium 4, apa yang terjadi? Pasiennya mah nyantai-nyantai aja, yang pantangan diambil semuanya kan gitu. Nah, jadi kita harus pakai cara dokter seperti itu, mirip lah. Itu apa? Coba ketika menyampaikan kebenaran seperti orang yang kita sayang sama dia gitu loh. Tapi kalau cara kita nggak beradab gitu ya, ngajak debat, ngajak panas, nah itu yang nggak bagus. Makanya contoh bagi kita adalah Imam Syafi'i. Kalau mau tahu adab dalam berdiskusi, adab dalam berdebat, Imam Syafi'i adabnya. Ini dikisahkan oleh Yunus As-Sadafi. Kata Yunus apa? Ma ra'aitu ahadan aqal ya minas Syafi'i. Kata Yunus, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih cerdas daripada Imam Syafi'i. Ya. Suatu ketika aku dan Imam Syafi'i itu berselisih pendapat, terjadi diskusi di antara kita. Namun Syafi'i datang kepadaku dan mengatakan, ya Yunus, ala nasluhu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq ala mas'alah. Wahai Yunus, bisakah tetap kita baikan? Bisakah tetap kita bersaudara? Bisakah kita tetap akur walaupun kita enggak satu pendapat, walaupun banyak masalah kita berbeda pendapat? Coba kalau kita diskusi sama teman kita, habis diskusi apa? Maaf ya kalau kata-katanya tadi terlalu keras, terlalu ini. Tadi cuma sekedar diskusi aja. Kalau ada kata-kata yang enggak berkenan, tolong maaf. Dan tolong jangan jadikan perselisihan ini sebagai pemutus tali persaudaraan kita. Coba kita begitu, kayak Imam Syafi'i loh. Nah ini kan tandanya kita sayang sama dia. Contoh kayak dokter tadi, walaupun dia memvonis pasiennya stadium 4, pasiennya nggak ngamuk-ngamuk, nggak rumah sakitnya dirusak, kan enggak. Kenapa? Karena dia sayang, atas dasar sayang. Kita juga begitu, ya. Ya ini yang saya ketahui seperti ini. Kalau misalkan salah, ya mohon dikoreksi atau bagaimana. Kalau memang ternyata yang saya tahu ini kurang berkenan, ya mohon maaf. Atau ya nggak apa-apalah dalam hal ini kita berbeda pendapat, tapi apa? Jangan kita putus persaudaraan, jangan putus silaturahim misalkan. Ini kan enak kayak begitu. Ini Syafi'i begitu. Karena perbedaan akan terus ada jemaah. Maksud saya perbedaan yang sifatnya furu'iyah, perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah, beda cara pandang, beda menyimpulkan dalil, terutama masalah-masalah fikih, bukan yang prinsipil ya. Kalau perbedaan kita sama orang jil ya jelas, itu nggak ada toleransi. Tapi perbedaan fikih, dan kebanyakan kita perbedaan fikih yang para ulama kita sendiri nggak ijma memang. Saya ambil contoh di masa-masa sekarang yang terus jadi perselisihan dan perdebatan apa? Kalau sebelumnya itu masalah pemilu, ya masalah coblos menyoblos ini udah lewat, ya. Masalah misalkan orang hukum menggunakan GoPay kalau kontemporer, menggunakan apa OVO dan semisal, ini dari muamalah kontemporer. Ya, ini para ulama kita, para ustadz kita yang ahli di bidang muamalah juga udah berbeda pendapat. Gak usah kita ngeyel-ngeyelan. Antum mau memanfaatkan GoPay, mengambil pendapat bolehnya antum menggunakan jasa GoFood atau yang semisal atau GrabFood, tafadhol, nggak ada apa-apa. Saudara kita yang enggak, saya lebih senang datang ke warung langsung. Ya monggo. Ya, antum pegang dengan pendapat antum, saya dengan pendapat antum. Yang penting udah kita akrab saja, kita saling slow, nggak usah tegang, kan enak. Ya kan memang ustadz kita sendiri juga nggak sepakat yang mereka ahli di bidang muamalah kan masalah ini. Ya saling menghargai lah. Ada sekarang ini perbedaan pendapat yang baru-baru muncul, masalah renggang saf atau rapat saf. Ini jadi masalah lagi di masjid. Coba. Sampai ada sebagian saling menuduh yang renggang ini nggak kuat sunnahnya, misalkan. Kemudian yang renggang bilang apa? Ini nanti menyebarkan virus. Kan begitu bahaya. Ya sudah begini saja. Ya. Coba masing-masing kalau sudah punya dalil, punya pendapat kuat dan sudah mantap dengan kondisinya, tafadhol. Antum mantap di masjid antum longgar safnya, lebih tenang ya, lebih menjaga, lebih protek ya. Dan ini juga fatwa para ulama-ulama kibar. Tafadhol, amalkan. Ada saudara kita mungkin berbeda dengan kita di masjidnya, ingin safnya rapat dan seterusnya. Silahkan, nggak perlu ribut, nggak perlu saling vonis, nggak perlu saling menjatuhkan. Kan enak. Saya pernah diskusi dengan
saudara saya juga seperti itu, dia bahwa dia tetap di posisi pendapatnya, ya sudah, kita tetap ya sudahlah, kita nggak usah memperpanjang. Karena ini masalah fikih yang memang para ulama kita berbeda pendapat. Ya sudah, intinya apa? Antum punya pendapat seperti itu, pegang antum, prinsip antum. Kalau ada yang berbeda ya nggak ada masalah. Karena capek, coba setiap hari kita cuma sibuk buka WA, grup WA, sibuk debat masalah saf. Bayangkan. Sibuk debat masalah apa? Sholat jamaah di kala pandemi. Kemudian sibuk lagi debat lagi masalah apa? Masalah ini itu. Masya Allah ya, habis waktu kita seperti itu. Makanya coba praktekkan adab seperti ini. Berbeda pendapat silahkan dalam masalah-masalah tadi yang memang gak ada ijma para ulama, ya, bukan prinsip dalam Islam, tapi masalah furu', tapi tetap bersaudara. Ya, coba kita legowo lah jadi orang itu ya. Jangan suka memaksakan kalau masalah seperti itu. Lu selevel Imam Syafi'i saja, imam madhab loh, gak memaksakan. Sementara antum kenal gak siapa itu Yunus As-Sodafi? Antum kenal? Gak kenal. Tapi Imam Syafi'i dengan tawaduknya datang ke Yunus, bayangin. Padahal antum gak kenal siapa itu Yunus As-Sodafi. Kalau Imam Syafi'i antum kenal. Coba kalau Imam Syafi'i mau sombong-sombongan, aneh itu lebih pintar fikihnya daripada antum. Aneh udah hafal sekian juta hadis. Enggak, Imam Syafi'i enggak begitu. Yang kita tahu pasti Imam Syafi'i lebih alim daripada Yunus As-Sodafi, pasti. Tapi beliau tidak menyombongkan diri. Bahkan beliau mengakui perbedaan tetap ada. Karena perbedaan keilmuan. Pertama, perbedaan mungkin dari siapa dia mengambil ilmu. Ya. Pernah Ibnu Hazm berdebat dengan salah seorang ulama madhab Hanafi. Masya Allah saya lupa namanya ya. Nggak ingat. Nanti coba dicari. Bantu cariin nanti Mas Sulis. Iya. Imam Ibnu Hazm pernah berdebat dengan salah seorang ulama dari madhab Hanafi. Ya, panjang debatnya. Tapi di akhir debat coba perhatikan. Antum tahu ya, Ibnu Hazm itu orang yang sangat apa? Yang sangat tegas kalau sudah berdiskusi. Seolah-olah beliau itu galak dan apa? Tegas. Tapi ajibnya setelah selesai diskusi dengan ulama Hanafi ini, ulama madhab Hanafi, Ibnu Hazm maaf-maafan dengan ulama Hanafi. Dan ulama Hanafi ini juga meminta uzur kepada Ibnu Hazm. Mohon maaf kalau misalkan pendapat saya salah katanya. Sebab saya biasa kalau belajar malam baca buku itu memanfaatkan sinar matahari. Sinar matahari, sinar rembulan. Malam kok matahari, rembulan. Jadi kalau misal ada bacaan saya yang kelewat-kelewat, ya Ibnu Hazm mohon dikasih udur buat saya ya. Kalau tadi ada pemahaman salah, ya maklum saya kalau baca kitab hanya memanfaatkan apa? Cahaya rembulan. Nah Ibnu Hazm juga setegas-tegasnya beliau habis diskusi beliau juga minta uzur. Ya saya juga minta maaf sebab di rumah saya saya biasa duduk di sofa yang empuk ya. Mungkin ketika saya duduk di sofa empuk saking enaknya jadi bacanya terlalu santai gitu. Jadi mungkin ada faedah yang terlewat. Jadi ya sama-sama maklum, sama-sama minta maaf. Kan enak begitu? Coba saling memberi uzur. Oh mungkin ya saudara kita mungkin sebatas itu taunya dari ustadznya juga mungkin ustadznya punya pendapat seperti itu. Kita dari ustadz lain ya beda lagi mungkin seperti itu. Ya sudah kita saling memberi uzur, apalagi masalah-masalah istiadat. Jadi jaga adab dan ingat kita tidak perlu sibuk untuk debat yang pada akhirnya malah justru membuat kita jadi bermusuhan. Lebih baik kita mengalah. Ya, sikap mengalah dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud. Ketika apa? Utsman bin Affan ketika musim haji ya, beliau sholat bukannya malah mengkosor, malah sholat sempurna 4 rakaat. Ibnu Mas'ud ketika itu nggak setuju. Tapi kenapa tetap sholat di belakang Utsman? Beliau ngalah. Kenapa ngalah? Al-khilafu syarr. Berselisih itu jelek, bikin dendam, bikin masalah, timbul lagi masalah baru yaitu apa? Nggak mau saling menyapa, saling menghajar ya. Padahal Nabi melarang saling menghajar satu dengan lain ya. Itu jadi karena nggak paham adab khilaf, banyak saudara kita kemudian mentang-mentang dapat ilmu langsung jebret semuanya mau dihabisi. Inilah pentingnya. Makanya dari sini kita tahu kenapa ulama kita mengatakan belajar adab dulu baru ilmu. Di sini hasilnya ketika ada beda pendapat dia tidak main berondong saudaranya sembarangan. Ya, tidak punya adab ketika menasehati. Ya, disinilah kenapa para ulama dulu mementingkan adab dulu baru ilmu, supaya ketika dia punya ilmu dia tawadhu, tidak merasa paling pinter, paling hebat telaahnya. Kayak Ibnu Hazm tadi tawadhu, ya.
Mungkin saya bacanya ada sama ulama dari mazhab Hanafi tadi, dia tawadhu. Mungkin saya juga bacanya ada yang kurang, ya udah. Coba kita, ya afwan saya taunya begini, mungkin saya salah dengar sekali dari ustadz saya, mungkin baru pengajian setengah-setengah. Oh dia, ya saya juga afwan, saya juga taunya begini karena saya mengambil fatwa begini. Ya sudah, saling maklum, ada dasar semuanya, sama-sama semua dari ulama-ulama kita Ahlus Sunnah. Jadi kita saling legowo lah dalam masalah ini ya. Baik, ada lagi, betul? Ya. Ya, cukup ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita cukupkan ya. Ya, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.